Shalom saudaraku, kita akan bicara tentang otoritas Alkitab secara ringkas. Baik saudara, apa itu otoritas Alkitab? Otoritas Alkitab ini mengartikan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber otoratif untuk iman dan hidup kita orang percaya. Jadi segala doktrin, etika, praktik ini harus tunduk kepada Alkitab. Dasar reformasinya adalah sola scriptura, artinya hanya kitab suci yang menjadi dasar kebenaran ilahi. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, di sini ada penekanan bahwa Alkitab merupakan kanon tertutup. Kalau menurut Presbyterian ataupun aliran Reform dan Protestan, kanon tertutup, tidak ada tambahan atau wahyu baru setara Alkitab. Semua pengajaran, termasuk pengalaman rohani, harus diperiksa dengan Alkitab. Namun ada keseimbangan dari karismatik, aliran Pentakosta. Kita percaya bahwa Roh Kudus masih tetap berbicara dan menuntun tiap pribadi orang percaya. Dan di sini patokannya tetap Alkitab. Dia pasti tidak bertentangan atau melampaui firman Tuhan di Alkitab. Apa itu pewahyuan Alkitab, saudara? Pewahyuan ada dibagi dua, umum dan khusus. Umum ini pewahyuan melalui alam, sejarah, hati nurani manusia. Kita bisa membacanya di Mazmur 19 dan Roma 1. Dan pewahyuan secara khusus ini melalui Yesus Kristus dan Alkitab sebagai wahyu tertulis yang sempurna dan cukup untuk semuanya. Pandangan reform, wahyu Allah berakhir dengan kitab Wahyu. Pewahyuan kini hadir sebagai iluminasi Roh Kudus, bukan pewahyuan baru. Di sini ditekankan pentingnya inspirasi. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Alkitab ditulis manusia tetapi diilhami dan digerakkan oleh Roh Kudus. Ada keseimbangan sebagai yang berlatar karismatik kita percaya Tuhan tetap berbicara, tetapi kita harus menyaring setiap suara melalui kebenaran objektif Alkitab. Yang ketiga, saudara, bagaimana peranan Alkitab dalam kehidupan orang percaya? Alkitab adalah sumber kebenaran dan etika. Ini menjadi standar moral dan rohani. Mazmur 1, Mazmur 119. Ini yang akan menuntun dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja. Alkitab adalah sarana kasih karunia, means of grace. Wow, saudara saya sangat terkesima. Jadi di dalam ibadah, firman yang diberikan akan membaharui hati dan pikiran kita. Melalui pembacaan pribadi, Roh Kudus menerangi pemahaman kita. Alkitab ini adalah makanan rohani yang akan menumbuhkan iman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul melalui pendengaran firman Kristus. Ibrani 4 ayat 12 jelas menyatakan firman itu hidup dan bekerja aktif. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan ini dalam kesehariannya? Kita harus hidup berpusat pada firman, bukan hanya tahu, tapi menjadi pelaku dan menghidupi firman. Merenungkan firman dalam doa bukan sekedar studi intelektual. Dan menjadi saksi firman dalam tindakan bukan hanya kata-kata. Saudara, saya memang berlatar belakang karismatik, tetapi saya mengakui dan tunduk pada otoritas final Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis dan sempurna. Meyakini bahwa setiap pengalaman spiritual pribadi harus difilter, disaring, dan diuji oleh kebenaran firman Allah di Alkitab. Dan menyerahkan pelayanan saya dalam terang firman dengan ketergantungan penuh kepada Roh Kudus yang menerangi hati dan membimbing umatnya hidup sesuai kebenaran. Jadi, otoritas Alkitab, sola scriptura, ini artinya hanya kitab suci yang berotoritas. Segala tulisan yang diilhamkan Allah mendidik kita orang percaya dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Alkitab adalah firman Allah yang sempurna, satu-satunya sumber iman dan kehidupan.
Kita tidak tunduk pada budaya, tradisi, adat istiadat, atau opini pribadi. Tetapi secara final dan absolut, kompas moral dan rohani orang percaya adalah Alkitab. Seperti kompas dalam badai, arah yang pasti akan diberi kompas di tengah guncangan zaman. Demikianlah Alkitab. Pewahyuan Alkitab, ini artinya bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam Yesus dan firman-Nya. Bila kita membaca dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, Allah telah berbicara kepada kita dalam anaknya Kristus. Pewahyuan secara umum kita bisa melihat bagaimana ciptaan, adanya hati nurani dari Mazmur 19 dan Roma 1. Dan ada pewahyuan khusus, Yesus Kristus dan Alkitab. Wahyu tertulis yang final. Roh Kuduslah yang memberi iluminasi, bukan pewahyuan baru yang secara Alkitab. Itu seperti surat cinta, saudara. Saya pernah dapat surat cinta dan saya akan sering membaca kalau itu dari orang yang saya cintai, saya sayangi, saya rindukan. Saya baca, saya ulang, saya renungkan, saya baca, saya hidupi, bahkan saya hafal, saudara. Nah, sekarang saya ringkaskan peranan Alkitab dalam hidup orang percaya itu seperti pelita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah firman Tuhan. Ini adalah standar moral dan spiritual kita. Mazmur 1. Ini adalah sarana pertumbuhan iman kita. Roma 10 ayat 17. Ini yang akan memberi kita kekuatan, penghiburan, dan arahan. Ibrani 4 ayat 12. Dan ini akan dipakai Roh Kudus untuk membentuk karakter Kristus di dalam kita. Karena itu kita perlu hidup tertanam dalam firman Tuhan. Membaca, merenungkannya tiap hari. Menyaring semua pengalaman dengan Alkitab. Saudara, mari kita mendeklarasikan aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, sempurna, berotoritas, dan memberitakannya dengan setia, menundukkan pengalaman pada firman, menggembalakan umat dalam terang kebenaran Kristus. Salib, kayu, dan Alkitab terbuka. Kasih dan kebenaran Allah berpadu. Jadi secara garis besar, otoritas tertinggi hanya Alkitab saja, sola scriptura. Pewahyuan Allah sudah selesai dalam kitab suci, jadi tidak terbuka untuk tambahan pewahyuan baru. Penekanan pada pengajaran doktrinal yang konsisten dan sistematis. Roh Kudus yang akan menerangi untuk memahami firman, bukan memberi pewahyuan baru setara Alkitab. Kehidupan Kristen bertumbuh melalui means of grace, firman, sakramen, doa. Saudara, memang dalam karismatik seringkali pewahyuan bisa termasuk nubuatan, mimpi, atau suara batin. Meskipun tidak setara dengan Alkitab, mereka sering menekankan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Namun dua pendekatan ini sebenarnya bisa dipadukan dengan kehati-hatian dan kerendahan hati, dan dasarnya kompasnya tetap Alkitab, saudara. Jadi saudara, saya bisa menyatakan bahwa otoritas Alkitab artinya Alkitab satu-satunya sumber otoratif untuk iman dan hidup orang percaya. Dari segala doktrin, etika, dan praktik harus tunduk kepada Alkitab. Sola scriptura. Hanya kitab suci yang menjadi dasar kebenaran ilahi. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Alkitab kanon tertutup. Tidak ada lagi tambahan wahyu setara Alkitab. Dan kita percaya memang, jadi semua pengajaran termasuk pengalaman rohani harus diuji dengan Alkitab. Kita percaya Roh Kudus memang tetap berbicara dan menuntun setiap kita, tetapi tidak boleh bertentangan atau melampaui Alkitab. Dan pewahyuan Allah, Alkitab itu bisa umum dan khusus melalui secara umum alam sejarah ya saudara. Jadi wahyu Allah berakhir pada kitab Wahyu. Tetapi pewahyuan kini hadir adalah iluminasi Roh Kudus, bukan pewahyuan baru. Disinilah pentingnya inspirasi bila kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, saudara. Alkitab ditulis manusia tetapi diilhami dan digerakkan oleh Roh Kudus. Ada keseimbangan. Saudara, di sini memang kita percaya Tuhan tetap berbicara, tapi kita harus menyaringnya. Setiap suara difilter melalui kebenaran objektif Alkitab.
Jadi Alkitab harus menjadi sumber etika dan kebenaran, standar moral dan rohani yang menuntun kehidupan kita semua. Alkitab juga sarana kasih karunia. Di dalam ibadah, firman diberitakan untuk membaharui hati dan pikiran, dan melalui pembacaan pribadi. Inilah yang membuat Roh Kudus menerangi pemahaman kita. Alkitab adalah makanan rohani yang akan menumbuhkan iman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus hidup berpusat pada firman, bukan hanya tahu, tapi pelaku. Direnungkan siang malam, bukan sekedar studi intelektual, dan menjadi saksi, bukan hanya kata-kata. Jadi kita sudah bisa membahasnya, saudara. Mengapa Alkitab disebut berotoritas mutlak? Karena Alkitab adalah firman Allah sendiri, segala tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3:16. Kata diilhamkan, Theopneustos dalam Yunani ini artinya dihembuskan oleh Allah. Alkitab bukan sekedar tulisan manusia, tetapi ini tentang Allah, melainkan perkataan Allah sendiri yang diwahyukan melalui manusia. Jika Allah adalah otoritas tertinggi, maka firman-Nya mewarisi otoritas mutlak itu. Karena kebenarannya bersifat absolut dan tidak berubah. Jadi rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selamanya. Yesaya 40 ayat 8. Jadi kebenaran manusia bersifat relatif, tergantung budaya dan waktu. Firman Tuhan tidak tunduk pada perubahan zaman, tren moral, atau ideologi modern. Tetapi Alkitab menjadi patokan mutlak dalam menilai benar salah, baik jahat. Karena Alkitab menyatakan Kristus sang kebenaran. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Padahal kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Otoritas Alkitab bersumber dari Yesus Kristus sendiri, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kristus adalah pusat pewahyuan, dan Alkitab adalah satu-satunya sumber tertulis yang menyatakan dengan benar. Alkitab juga otoritas mutlak karena Alkitab mampu menghakimi dan menyatakan hati. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman hidup, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Artinya Alkitab bukan sekedar bacaan rohani, bukan. Tetapi punya kuasa aktif yang menembus hati, membongkar motivasi dan membentuk karakter. Karena hanya firman Allah yang bisa mengadili manusia dengan adil dan mengubahnya dari dalam. Dan Alkitab mutlak karena Alkitab menjadi standar penghakiman di akhir zaman, ya saudara. Jadi dia berotoritas mutlak. Nanti di akhir zaman seperti dikatakan di Yohanes 12 ayat 48, firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Pada akhirnya bukan opini, tradisi atau pengalaman pribadi yang jadi dasar penghakiman, melainkan firman Tuhan. Maka Alkitab memiliki otoritas yudisial, penghakiman. Jadi saudara, Alkitab berotoritas mutlak secara ringkas karena dia bersumber dari Allah sendiri yang maha kuasa. Dia mengandung kebenaran kekal dan universal. Dia menyatakan bahwa Kristus secara sempurna. Dia memiliki kuasa membentuk, menilai, dan mengubah hidup. Dan dia menjadi standar penghakiman Allah atas semua manusia. Tahukah saudara, saat Alkitab berbicara, Allah sendiri yang sedang berbicara pada kita. The Bible is the only book whose author is always present when one reads it. Tuhan memberkati.